Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Visipol UMPR, ketemu lagi bersama saya Anissa Rizky Ananda, dosen program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Video kali ini kita akan membahas lanjutan dari video pertama terkait mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Kalau sebelumnya kita udah ngebahas definisi, lalu kita ada membahas tentang tujuan, kali ini kita akan membahas tentang karakteristik komunikasi itu apa aja. Di sini ada 6 karakteristik komunikasi. Yang pertama ada suatu proses, yang kedua ada upaya yang disengaja dan memiliki tujuan, yang ketiga ada menuntut adanya partisipasi dan kerjasama, yang keempat ada yang bersifat simbolis, lalu yang kelima bersifat transaksional, dan yang keenam itu ada menembus faktor ruang dan waktu. Karakteristik yang pertama yaitu adalah suatu proses di mana ini rangkaian dari peristiwa ataupun tindakan yang terjadi berdasarkan tahapan atau urutan serta berkaitan semuanya satu sama lain dalam kurun waktu tertentu dan pada masa tertentu. Nah, di sini maksudnya suatu proses itu adalah bagaimana komunikasi itu bersifat dinamis, artinya bahwa komunikasi selalu memahami atau berlangsung secara terus-menerus, lalu dia juga terjadi sebuah perubahan. Masuk karakteristik yang kedua yaitu upaya yang disengaja dan memiliki tujuan. Jadi komunikasi itu tidak mungkin tidak ada tujuannya dalam sebuah komunikasi. Nah, maksudnya upaya yang disengaja ini adalah bagaimana kita sengaja mengajak seseorang untuk berkomunikasi. Nah, sengaja di sini juga nanti berkaitan kita berkomunikasinya harus dalam keadaan sadar. Sadar di sini adalah kita fokus untuk berkomunikasi. Pernah nggak sih kita mengalami adanya miskomunikasi kayak gitu? Kenapa ada miskomunikasi? Karena yang diajak bicara itu tidak sadar. Kenapa tidak sadar? Karena dia tidak fokus dalam sebuah proses komunikasi tersebut. Makanya karakteristik yang kedua ini berkaitan dengan upaya yang disengaja dan memiliki tujuan. Tujuan dalam berkomunikasi pun ada berbagai macam tujuannya, baik secara untuk menjalin relasi ataupun tujuannya untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin dalam berkomunikasi itu tidak ada tujuannya. Karakteristik yang ketiga itu berkaitan dengan adanya partisipasi dan kerjasama. Di sini maksudnya adalah bagaimana suatu komunikasi akan berjalan baik jika semua pihak terlibat dalam komunikasi. Baik dua orang ataupun lebih secara bersamaan ikut terlibat secara bersamaan melalui komunikasi tersebut. Jadi topik yang dibicarakan pun ada kesamaannya dalam sebuah proses komunikasi itu. Makanya ada yang berkaitan dengan partisipasi dan kerjasama. Karakteristik yang keempat, dia bersifat simbolis. Kenapa dia bersifat simbolis? Karena dalam komunikasi ini, karakteristik keempat ini dalam sebuah kita berkomunikasi pasti ada simbol-simbol yang mewakili kita dalam komunikasi. Ada berbagai macam pesan. Kita udah pernah bahas di video sebelumnya bahwa pesan itu bisa secara verbal dan non-verbal. Nah, simbolis ini bisa dikaitkan dengan bagaimana pesan itu bersifat non-verbal. Tapi di sini artinya tidak semua pesan dalam bentuk non-verbal bersifat simbolis. Jadi hanya beberapa non-verbal aja yang bisa dikatakan bersifat simbolis. Contohnya apa yang bersifat simbolis itu? Seperti emoji, emotion yang teman-teman pakai saat berkomunikasi di WhatsApp seperti itu. Ada yang menggunakan emot senyum, lalu ada menggunakan emot bunga dan lain sebagainya. Itu contoh dari simbol. Karakteristik yang keempat, dia itu bersifat transaksional, di mana ada kegiatan yang dilakukan secara take and give. Maksudnya apa? Ada memberi dan menerima. Jadi tidak dapat dilakukan hanya satu arah aja.
Kenapa? Dengan melakukan hal ini, maka komunikasi akan menjadi lebih efektif dan jelas maksud serta arah tujuan dan pembicaraannya. Sama halnya kalau kita berkomunikasi tidak ada feedbacknya, maka bisa dikatakan itu tidak ada take and give, tidak ada proses transaksional. Nah, selanjutnya dalam proses transaksional itu pasti kita membutuhkan sebuah media. Media itu nanti berkaitan dengan karakteristik selanjutnya, yaitu menembus faktor ruang dan waktu. Seperti teman-teman yang sekarang lagi nonton video pembelajaran ini termasuk salah satu contoh menembus faktor ruang dan waktu. Kenapa disebut demikian? Karena pada saat teman-teman menonton video ini bisa berada dimanapun yang tidak harus ada di tempat ini untuk mendengarkan atau menyimak video ini. Jadi contoh dari karakteristik menembus faktor ruang dan waktu yaitu adalah video pembelajaran ini. Seperti itu. Jadi bisa kita katakan dalam 6 karakteristik komunikasi ini, salah satunya semuanya tuh ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang jelas kita tidak mungkin tidak ada tujuan dalam sebuah komunikasi. Nah, tujuan itu nanti berkaitan pula dengan alasan manusia dalam berkomunikasi untuk apa aja. Nah, alasan manusia dalam berkomunikasi tentunya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia. Hal tersebut, kebutuhan-kebutuhan manusia itu nanti berkaitan dengan bagaimana manusia itu dianggap sebagai makhluk sosial. Nah, makhluk sosial ini dikatakan bahwa kita tidak mungkin tidak berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu dikatakanlah hal tersebut manusia sebagai makhluk sosial yang perlu berkomunikasi sebagai dasar dan sebagai fungsi dasar dari komunikasi. Nah, jadi manusia itu pasti mempunyai alasan dalam berkomunikasi. Selain kita sebagai makhluk sosial, kita memerlukan komunikasi untuk bertahan hidup dan menjadi kebutuhan dasar kita. Ada 4 alasan manusia berkomunikasi. Yang pertama, komunikasi itu memunculkan keefektifan. Yang kedua, memposisikan manusia pada tempatnya. Yang ketiga, menimbulkan keterlibatan manusia lain dalam organisasi. Yang keempat, alasan berkomunikasi adalah menghasilkan relasi dan membentuk untuk memahami perlu adanya perubahan. Nah, menurut teori dasar biologi, alasan berkomunikasi ini ada 2, yaitu merupakan kebutuhan dasar dari manusia, dan yang kedua untuk adaptasi dengan lingkungan. Sama halnya menurut Harold de Lasswell yang menyatakan bahwa ada 3 fungsi dasar penyebab manusia berkomunikasi. Yang pertama, fungsi kontrol lingkungan. Yang kedua, ada fungsi adaptasi lingkungan. Dan yang ketiga, ada fungsi transformasi sosialisasi. Yang pertama, fungsi kontrol lingkungan. Ini berkaitan dengan bagaimana kontrol lingkungan ini merupakan sebagai manusia dapat melihat ada tidaknya peluang yang dapat dimanfaatkan. Jadi kita memelihara bagaimana komunikasi itu terjalin dan kita hindari jika mengalami hal-hal yang dianggap dapat mengancam alam lingkungan sekitar. Jadi fungsi kontrol lingkungan ini juga dapat mengetahui adanya suatu kejadian atau peristiwa yang dapat terjadi atau berlaku. Nah, kontrol lingkungan ini juga berkaitan dengan bagaimana kita dapat belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada dan mendapatkan informasi dari apa yang kita terima dari lingkungan sekitar. Fungsi adaptasi lingkungan ini yang paling sering kita gunakan dalam sehari-hari. Kalau misalnya kita berada di tempat yang berbeda, otomatis kita harus beradaptasi dengan lingkungan. Adaptasinya apa? Bisa dalam bentuk bahasa, bisa dalam bentuk cara berkomunikasinya. Jadi fungsi adaptasi lingkungan ini lebih banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada namanya fungsi transformasi sosialisasi. Ini bagaimana kita selalu berusaha untuk mempertahankan eksistensi atau keberadaannya. Maka setiap orang dituntut untuk melakukan transfer nilai, tingkah laku, dan juga peranan. Contohnya yang seperti apa? Contohnya adalah bagaimana misalnya orang tua kita mengajarkan kepada anak-anaknya tentang sopan santun dan tata krama kepada orang lain. Nah, hal itu berkaitan dengan kita berkomunikasi pula. Bagaimana kita berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, bagaimana kita berkomunikasi dengan seangkatan teman-teman sebaya kita, berkomunikasi dengan orang yang lebih muda, itu pun ada nilai-nilai dan etikanya.
Jadi fungsi komunikasi ini ada banyak, 3 tadi yang udah saya sebutkan, itu adalah fungsi yang ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Paling banyak adalah yang di poin kedua, bagaimana dalam berkomunikasi ini fungsinya untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Baik, itu tadi 6 karakteristik dan fungsi dari komunikasi. Jadi semoga teman-teman bisa memahami bahwa dalam berkomunikasi itu ternyata kita punya karakteristik tertentu. Salah satunya adalah upaya yang disengaja dan memiliki tujuan. Jadi semoga teman-teman bisa memahami apa tadi dari materi hari ini. Sampai ketemu pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.